Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 35. Oh. Liu Bue memejamkan matanya, kepalanya seperti dipukuli orang dan pandang matanya berkunang. Dia cepat menekankan kedua tangannya pada dinding agar jangan roboh, tidak tahu bahwa Xian Kok sudah meloncat ke dekatnya dan siap menolongnya. Pria ini membaca ukiran huruf di dinding itu dan menggeleng-geleng kepalanya. Dia kagum sekali. Raja Pulau Es benar-benar hebat, dalam saat terakhir melawan badai masih sempat menuliskan huruf secara itu. Jelas bahwa badai telah membasmi semua isi pulau ini, Toanio, katanya hati-hati. Liu Bue tersadar. Membuka mata dan kebetulan sekali tangannya meraba bekas cengkeraman jari tangan suaminya pada dinding batu. Melihat itu, tak tertahankan lagi dia sesenggukan. Dia pun dapat membayangkan apa yang terjadi. Duhai suamiku, betapa kau menderita hebat, bisiknya di antara isak tangisnya. Xian Kok memandang bekas cengkeraman jari tangan itu dan dia pun dapat membayangkan Han Tiong berusaha menahan dirinya dari seretan air dengan mencengkeram batu dinding. Namun, kekuatan badai yang amat dahsyat itu akhirnya menang dan tentu raja itu diseret dan ditelan gelombang membadai, lenyap dalam perut lautan. Liu Bue menjatuhkan dirinya berlutut sambil menangis. Kembali tangannya meraba huruf-huruf di bawah. Agaknya huruf-huruf dibuat orang sambil berlutut pula dan di dinding bawah ini juga terdapat bekas cengkeraman jari tangan. Setelah mengusap matanya agar pandangan matanya tidak tertutup air mata, dia membaca lagi, Bue Moi, dosaku padamu terlalu besar, maka Tian menghukum aku. Selamat tinggal. Membaca ini, Liu Bue mengeluarkan suara menjerit lalu tergelimpang dan roboh pingsan. Untung Xian Kok cepat menyambarnya sehingga kepalanya tidak sampai terbentur dinding batu. Xian Kok cepat mengangkat tubuh wanita itu dan matanya menyapu tulisan di bawah itu. Dia menghela napas dan membawa tubuh yang pingsan itu ke dalam istana dan meletakkannya ke dalam sebuah kamar. Ketika memeriksanya, dia memperoleh kenyataan bahwa nyonya ini menerima pukulan batin yang hebat sehingga keadaannya gawat. Dengan tergesa-gesa, Xian Kok meninggalkan Liu Bue, berlari ke perahunya dan cepat mendayung perahunya menuju ke sebuah pulau dan memetik beberapa daun obat yang dikenalnya. Tak lama kemudian dia sudah kembali ke Pulau Es, memasak obat dan mencekokkan obat itu ke dalam mulut Liu Bue. Kemudian dia membantu nyonya itu dengan penyaluran sinkangnya sehingga semalam suntuk dia duduk bersila di dekat Liu Bue, mengerahkan tenaga agar tubuh nyonya yang pingsan itu tetap hangat. Pada keesokan harinya, Liu Bue mengeluh dan sadar sehingga menggirangkan hati Xian Kok yang lupa akan keadaan dirinya sendiri yang kehabisan tenaga dan mukanya pucat sekali. Setelah sadar dan teringat lagi, Liu Bue menangis sesenggukan, dibiarkan oleh Xian Kok yang menganggap tangis itu sebagai obat mujarab. Setelah tangisnya mereda, Liu Bue teringat bahwa tahu-tahu dia berada di dalam kamar istana yang kosong itu. Maklumlah dia bahwa dia pingsan dan dibawa ke tempat ini oleh Xian Kok. Dia mengangkat muka, menghentikan tangisnya dan memandang. Dia melihat betapa pria itu pucat mukanya dan kelihatan lelah sekali, maka sebagai seorang ahli, dia dapat menduga sebabnya. Berapa lamakah aku pingsan di sini, Toako? Semalam suntuk kau pingsan, membuat hatiku gelisah. Dan selama ini engkau menjagaku, mengerahkan sinkang untuk membantuku, bukan? Tak perlu dibicarakan itu. Yang penting, engkau telah siuman kembali dan harap kau suka menjaga kesehatanmu sendiri, jangan terlalu menurutkan perasaan berduka. Toanio, dalam tulisan pesan suamimu itu disebut Xin Liong, siapakah dia? Xin Liong adalah murid suamiku, seorang pemuda yang amat baik, Liu Bue berkata sambil menghapus sisa air matanya. Kalau begitu, legakan hatimu, Toanio. Biarpun sangat boleh jadi suamimu, seperti semua penghuni Pulau Es, disapu habis oleh badai, namun kurasa putrimu selamat dan baru-baru ini datang pula ke pulau kosong ini. Liu Bue memandang dengan mata terbelalak. Bagaimana engkau bisa tahu? Aku melihat bekas tapak kaki mereka, tapak kaki seorang wanita dan seorang pria, masih jelas membekas di bagian es yang membeku di atas sana, dan aku juga menemukan ini. Xian Kok mengeluarkan sehelai sapu tangan hijau dan memberikannya kepada Liu Bue. Liu Bue menyambar sapu tangan itu dan kembali matanya yang sudah mengering mencucurkan air mata. Dia mendekap sapu tangan itu dan berkata, benar, ini adalah sapu tangan pengikat rambut anakku.
Di mana tapak-tapak kaki itu, Toako? Ingin aku melihatnya. Mereka lalu meninggalkan istana menuju ke bagian atas dan benar saja, tampak jelas bekas tapak kaki dua orang, kecil dan besar, tanda bahwa baru saja, mungkin paling lama kemarin, ada dua orang datang ke pulau itu. Seorang laki-laki dan seorang wanita. Siapa lagi kalau bukan Swat Hong dan Sin Leong? Tidak salah lagi, tentu anakku dan Sin Leong. Akan tetapi di mana mereka sekarang? Aku harus bertemu dengan putriku, Oh Tuako. Oh Sian kok mengerutkan alisnya yang tebal. Mereka itu adalah orang-orang muda yang lihai dan tentu mereka telah melihat pula tulisan berukir di dinding pesan suamimu. Dan tentu mereka berusaha untuk mencari sampai dapat wanita bernama Te Kuat Lin itu. Kalau begitu, aku akan menyusul mereka, Toako. Tentu mereka melakukan pengejaran ke daratan besar. Oh Sian kok mengangguk-angguk. Kukira dugaanmu tidak keliru. Akan tetapi, Toanio, pernahkah Toanio ke daratan besar di barat sana? Liu Bue menggeleng kepala tanpa menjawab, alisnya berkerut karena dia pun merasa bingung dan khawatir. Kemana harus mencari putrinya? Padahal menurut penuturan yang didengarnya di Pulau Es, daratan besar amatlah luasnya, seluas lautan yang tiada tepi. Melihat wajah wanita itu, Oh Sian kok merasa makin kasihan dan dengan suara penuh semangat dia berkata, Toanio, jangan khawatir. Di dalam perantauanku, pernah aku mendarat di daratan besar dan biarlah aku menemanimu mencari putrimu Han Swat Hong itu, sekalian menjadi penunjuk jalan. Berseri wajah Liu Bue dan dia memandang kepada laki-laki itu penuh harapan dan terima kasih. Akan tetapi mulutnya berkata, aku selalu menyusahkan Tuako saja. Jangan berkata demikian, Toanio. Aku hidup sebatang kara, akan tetapi aku adalah seorang pria. Sedangkan engkau seorang wanita yang masih muda, mana bisa harus hidup bersunyi diri apalagi hendak mencari putrimu di daratan besar? Aku sudah merasa cukup berbahagia kalau Toanio sudi kutemani. Tentu saja aku girang sekali dan banyak terima kasih atas budimu yang berlimpah-limpah itu, Toako. Semoga kelak Tian saja yang dapat membalasmu karena apakah dayaku untuk membalas kebaikanmu? Dia menjadi terharu sekali. Dahulu Liu Bue adalah seorang wanita periang dan jenaka, namun penderitaan batin membuat dia menjadi perasa dan halus budi serta lemah. Oh Sian kok tidak menjawab, hanya menjawab dalam hatinya, pandang matamu itu sudah merupakan pembalasan yang berlipat ganda bagiku. Berangkatlah kedua orang ini meninggalkan Pulau Es. Pelayaran yang amat sulit dan sukar, namun biarpun dia bekas permaisuri Raja Pulau Es, Liu Bue di waktu kecil sudah kenyang bermain-main dengan perahu maka dia tidaklah amat menderita bahkan dapat membantu sehingga perjalanan dengan perahu mengarungi lautan luas itu berjalan lancar. Hahaha, kalian ini kaki tangan Anlusan si pemberontak laknat, apakah tidak mendengar siapa adanya Cian Weng Hiong, 18 pendekar, dari Butongpai? Kami adalah patriot-patriot sejati, dan kalian menghendaki supaya kami menyerah? Sampai titik darah terakhir akan kami lawan kalian para pemberontak laknat. Ucapan ini keluar dari mulut seorang laki-laki berusia 30 lebih yang bertubuh tinggi besar dan bersikap gagah perkasa, mewakili 17 orang adik-adik seperguruannya yang kesemuanya bersikap gagah perkasa. Sedikit pun 18 orang itu tidak memperlihatkan rasa takut biarpun mereka itu dikurung oleh sedikitnya 50 orang prajurit yang berpakaian seragam dan bersenjata lengkap, bahkan mereka mengejek dan menantang komandan pasukan yang tadinya membujuk agar mereka menyerah dan membantu pergerakan Anlusan. Mereka terdiri dari 18 orang, kesemuanya laki-laki yang bersikap gagah perkasa, berpakaian sederhana dan rambut mereka digelung ke atas. Dengan pedang di tangan, mereka siap menghadapi pengeroyokan 50 lebih pasukan pemberontak Anlusan itu. Cian Weng Hiong atau 18 pendekar dari Butongsan ini adalah murid-murid dari Kui Tek Tojin, ketua Butongpai. Mereka termasuk para anggota Butongpai yang meninggalkan Butongpai ketika Te Kuat Lin merebut kekuasaan. Biarpun mereka merupakan orang-orang gagah yang berkepandaian tinggi, namun pada waktu itu Te Kuat Lin merebut kekuasaan di Butongpai, mereka pun tidak dapat berbuat sesuatu. Te Kuat Lin adalah termasuk kakak seperguruan mereka, akan tetapi wanita itu memiliki tingkat ilmu kepandaian yang bahkan melebihi guru mereka sendiri, di samping kenyataan bahwa wanita itu telah merampas tongkat pusaka Butongpai sehingga guru mereka dan para tokoh lain di Butongpai tidak dapat berkutik lagi. Setelah Te Kuat Lin melarikan diri karena gagalnya Sui Liang di istana,
Para tokoh Butong Pai dipimpin oleh Kui Tekto Jin kembali ke Butong San dan kedatangan pasukan pemerintah yang menyerbu Butong Pai mereka sambut dengan penjelasan yang menyadarkan pihak pemerintah. Namun, sebagai akibatnya, Butong Pai sekarang mau tidak mau harus memperlihatkan kebersihannya dengan jalan membantu pemerintah menentang para pemberontak. Hanya dengan cara inilah Butong Pai dapat membuktikan kesetiaan mereka kepada pemerintah dan karena itu pula, 18 orang murid Kui Tekto Jin itu mulai turun tangan menentang pasukan-pasukan Anlusan setiap kali terdapat kesempatan. Anlusan menjadi marah mendengar betapa Butong Pai yang dahulu merupakan perkumpulan yang bebas, tidak membantu mana-mana dalam perang pemberontakan, kini mulai membantu pemerintah, maka dia lalu mengirim pasukan untuk membasmi 18 pendekar Butong itu. Demikianlah, pada hari itu, selagi 18 orang itu menyelidiki kedudukan Anlusan di utara, mereka daikung oleh pasukan itu dan disuruh menyerah, akan tetapi tentu saja 18 orang pendekar Butong Pai itu tidak sudi menyerah, bahkan siap untuk melawan mati-matian. Ucapan Songkiat, Toa Suheng, kakak seperguruan pertama, dari 18 orang pendekar itu, mendatangkan kemarahan di hati komandan pasukan yang segera mengeluarkan aba-aba dan menyerbulah hampir 60 orang pasukan itu mengeroyok Cianpue Eng Hiong. Terjadilah perang kecil yang amat hebat dan segera 18 orang pendekar itu terkejut sekali memperoleh kenyataan bahwa pasukan yang mengeroyok mereka itu bukanlah pasukan biasa, melainkan pasukan pilihan yang dipimpin oleh komandan yang memiliki kepandaian tinggi dan para prajuritnya rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan. Mereka melawan dengan mati-matian, bantu-membantu dan memutar pedang mereka dengan pengerahan seluruh tenaga dan kepandaian mereka. Tidak percuma 18 orang ini dijuluki Cianpue Eng Hiong karena gerakan mereka memang cepat dan tangkas serta kuat sekali, sehingga biarpun dikeroyok oleh lawan yang jauh lebih banyak jumlahnya, yaitu setiap orang dikeroyok oleh 3-4 orang lawan, mereka mempertahankan diri dengan baik, bahkan lewat 30 jurus. Mulailah ada lawan yang berjatuhan dan terluka parah oleh pedang Cianpue Eng Hiong yang mengamuk itu. Dengan gagah perkasa ke-18 orang itu mengamuk dan mendesak pasukan Anlusan. Berturut-turut robohlah pihak lawan sehingga tempat itu mulai ternoda darah merah dan tubuh para prajurit yang terluka malang melintang menghalangi kaki mereka yang masih bertempur. Di antara 50 lebih orang prajurit itu, sudah ada 20 lebih yang roboh, bahkan komandannya juga sudah terluka oleh sambaran pedang di tangan Songkiat. Kemenangan yang sudah tampak di depan mata ini menambah semangat Cianpue Eng Hiong. Mereka bergerak makin ganas dan cepat dengan niat membasmi semua musuh dan tidak membiarkan seorang pun meloloskan diri. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan muncullah kurang lebih 100 orang anak buah pasukan Anlusan yang baru tiba dan serta-merta mereka itu menerima aba-aba untuk menyerbu dan membantu kawan-kawan mereka. Kedatangan pasukan baru yang lebih besar lagi jumlahnya ini mengejutkan hati Cianpue Eng Hiong yang tidak menyangka-nyangkanya, namun bukan berarti bahwa mereka menjadi gentar, bahkan menambah kegembiraan mereka mengamuk sungguh pun sekali ini mereka segera terkurung dan terdesak hebat karena jumlah musuh jauh lebih besar. Pertempuran yang berat sebelah itu terjadi di daerah pegunungan yang amat sunyi, jauh dari perkampungan, jauh dari dunia ramai. Akan tetapi pada saat pasukan kedua datang menyerbu, di tempat itu muncul pula 2 orang yang menonton pertempuran itu dengan alis berkerut dan pandang mata ngeri. Mereka itu adalah seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan lain adalah Ou Sian Kok dan Liu Bue. Mereka berdua meninggalkan Pulau Es, telah mendarat di daratan besar dan telah melakukan perjalanan berhari-hari sehingga pada hari itu mereka tiba di pegunungan utara ini. Sebagai orang-orang yang sejak kecil tidak pernah menyaksikan perang, kini penglihatan di depan itu sungguh amat tidak menyenangkan, juga amat mengherankan hati mereka. Betapa buasnya mereka. Liu Bue berkata lirih. Memang sudah banyak kudengar bahwa manusia di dunia ramai, di daratan besar ini, lebih buas daripada binatang-binatang hutan. Manusia-manusia saling bunuh antara sesamanya, dan sekarang kita melihat perang yang begini ganas kejam. Dan licik sekali. Liu Bue menyambung. Jumlah yang amat banyak mengeroyok jumlah sedikit, benar-benar tidak mengenal arti kegagahan sama sekali. Jika tidak keliru dugaanku, yang berjumlah banyak itu tentulah anggota pasukan, lihat pakaian mereka yang seragam, sedangkan 18 orang itu benar-benar harus dipuji kegagahan mereka, biarpun dikeroyok banyak dan didesak hebat, melawan terus dan sedikit pun tidak kelihatan gentar. Pikiranmu cocok dengan pikiranku, Toako. Memang mereka itu mengagumkan dan karena itu, mari kita bantu mereka. Cocok, Toanio.
yang lemah harus kita bantu. Mari. Ousian Kok dan Liu Bue lalu meloncat ke depan dan terdengarlah suara melengking tinggi keluar dari mulut kedua orang ini. Begitu mereka menyerbu, dalam segebrakan saja Liu Bue merobohkan 4 orang dengan kaki tangannya sedangkan Ousian Kok merobohkan 6 orang yang dilempar-lemparkan seperti orang membuang rumput-rumput kering saja. Pasukan menjadi geger dan 18 orang pendekar itu melirik dan menjadi kagum dan girang sekali karena sekilas pandang saja maklumlah mereka bahwa laki-laki dan wanita asing yang tiba-tiba membantu mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa lihainya. Seorang komandan pasukan menerjang Ousian Kok dengan tombaknya, sebatang tombak bergagang panjang dan dihias ronce merah, sebuah tombak pusaka yang baik sekali. Tombak itu meluncur dan berdesing, menusuk perut Ousian Kok. Laki-laki ini kagum melihat mata tombak yang mengeluarkan cahaya. Cepat ia miringkan tubuh sambil mengayun kaki dan tangannya merobohkan 2 orang pengeroyok lain. Kemudian secepat kilat menangkap tombak itu dengan kedua tangan. Lalu menggerakkan sinkang membetot dan membalikkan tombak sehingga gagang tombak terlepas dari pegangan pemiliknya dan gagang tombak itu terus menghantam tengkuknya membuat komandan itu terjungkal. Liu Bue yang juga dikeroyok banyak sekali orang sudah berhasil merampas sebatang pedang yang dianggapnya cukup baik dan dengan pedang ini dia mengamuk. Setiap senjata lawan yang bertemu dengan pedangnya tentu patah atau terlempar dari pegangan pemiliknya, dan tangan kiri serta kedua kakinya merobohkan setiap lawan yang berani menyerangnya. Amukan kedua orang dari Pulau Es dan Pulau Neraka ini amat hebat. Dalam belasan gebrakan saja tidak kurang dari 30 orang anggota pasukan telah roboh. Hal ini tentu saja menimbulkan kegemparan, membesarkan hati 18 orang pendekar, akan tetapi membuat jerih sisa anggota pasukan. Akhirnya, sisa pasukan merasa tidak kuat dan melarikan diri meninggalkan teman-teman yang terluka. 18 orang pendekar itu berdiri berjajar, beberapa orang di antara mereka menderita luka-luka ringan dan kelihatanlah betapa gagahnya mereka, sedikit pun tidak kelihatan menderita ketika mereka berdiri berjajar di depan kedua orang itu. Song Qiat mewakili saudara-saudaranya, menjura kepada Ousian Kok dan Liu Bue, diturut oleh 17 orang saudara seperguruannya dan dia berkata, kami 18 orang seperguruan dari Butongpai menghaturkan banyak terima kasih kepada Jiwi Tai Hiap dan Li Hiap yang telah menyelamatkan kami dari pengeroyokan anjing-anjing pemberontak itu. Bolehkan kami mengetahui nama Jiwi yang mulia? Liu Bue hanya memandang dan menyerahkan jawabannya kepada Ousian Kok yang sudah mengelus jenggotnya dan tertawa. Cui amat gagah perkasa, dan bantuan kami berdua tadi tidak ada artinya, melihat Cui dikeroyok, kami berdua menjadi gatal tangan dan maafkan kalau kami mencampuri. Hal ini tidak perlu dibicarakan lagi dan tidak perlu kami memperkenalkan nama hanya ingin kami ketahui, siapakah pasukan itu dan mengapa Cui bentrok dengan mereka? 18 orang itu saling pandang, kemudian memandang Ousian Kok dengan mata terbelalak heran. Bagaimana mereka tidak akan merasa heran mendengar kata-kata Ousian Kok yang menunjukkan bahwa 2 orang perkasa ini sama sekali tidak mengenal keadaan sehingga tidak tahu bahwa pasukan itu adalah pasukan pemberontak Anlusan? Melihat kehebatan ilmu silat mereka, Song Qiat dan para sutenya menduga bahwa tentu kedua orang ini adalah pertapa-pertapa sakti yang baru saja turun gunung sehingga sama sekali tidak mengerti akan keadaan dunia. Timbul keinginan mereka untuk mengajak 2 orang sakti ini membantu perjuangan mereka, selain mengangkat kembali nama Butongpai yang telah dirusak oleh Te Kuat Lin, juga berbakti kepada negara menentang pemberontakan. Agaknya Jiwi tidak tahu akan keadaan di kota raja, Song Qiat berkata. Kami adalah murid-murid Butongpai yang membantu pemerintah untuk menghadapi para pemberontak. Pasukan tadi adalah pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Jenderal Anlusan. Kami bertugas menyelidiki kedudukan Anlusan yang kabarnya kini berpusat di Telaga Utara, akan tetapi baru tiba di sini kami telah dikeroyok oleh pasukan itu. Melihat kesaktian Jiwi, demi keselamatan negara dan bangsa, kami mohon sudilah kiranya Jiwi membantu usaha penyelidikan kami itu. Ousian Kok mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Kami berdua tidak ingin terlibat ke dalam permusuhan dan kami sama sekali tidak mengerti dan tidak mengenal siapa itu Anlusan dan pemberontakannya. Kalau tadi kami turun tangan membantu adalah karena kami tidak senang melihat jumlah kecil dikeroyok oleh jumlah banyak. Selain itu, kami pun mempunyai sedikit keperluan untuk bertanya kepada Cui. Kecewa rasa hati Song Qiat mendengar bahwa 2 orang sakti itu tidak mau mencampuri urusan pemerintah, akan tetapi karena mereka berdua sudah menyelamatkan mereka semua dari bahaya maut, dia menyembunyikan kekecewaannya itu dan menjawab dengan ramah.
Silahkan Tahiap, kalau hendak bertanya sesuatu tentu kami akan berusaha memberi keterangan sejelasnya dan sedapatnya. Kami hanya ingin menanyakan kalau Cui pernah bertemu dengan seorang pemuda bernama Sin Leong dan seorang pemudi yang bernama Han Swat Hong. Kami berdua sedang mencari mereka itu dan kami akan merasa berterima kasih sekali andai kata di antara Cui ada yang pernah melihat mereka itu. 18 orang pendekar itu saling pandang dan masing-masing mengangkat pundaknya. Tak seorang pun di antara mereka pernah mendengar dua nama yang ditanyakan itu. Maaf, Tahiap. Agaknya di antara kami tidak ada yang pernah mendengar nama itu, akan tetapi nama-nama itu telah kami catat dalam hati dan kami akan mencarinya. Hanya kalau sudah kami dapat, kemanakah kami harus melapor kepada Jiwi? Liu Bue menarik napas panjang. Sudahlah, kalau tidak mengenal sudah saja. Akan tetapi kalian adalah orang-orang Butongpai, apakah kalian mengenal seorang tokoh Butongpai yang bernama Te Kuat Lin? Seketika wajah 18 orang itu berubah mendengar ini. Mereka terkejut bukan main karena tidak menyangka-nyangka bahwa wanita perkasa itu akan menyebut nama iblis betina yang menjadi musuh besar Butongpai itu. Timbul kekhawatiran di hati mereka. Dua orang ini memiliki kesaktian yang luar biasa, sama dengan Te Kuat Lin dan wanita ini mengenal Te Kuat Lin, tentulah segolongan dengan Te Kuat Lin. Akan tetapi, Song Kiat memiliki pendapat lain. Dua orang ini terang sekali berbeda dengan Te Kuat Lin dan mereka berdua telah membuktikan kegagahan mereka dengan membantu yang lemah tertindas, biarpun belum mengenal. Maka dengan berani, berbeda dengan sute-sutenya yang berpendapat untuk tidak mengaku kenal Te Kuat Lin, Song Kiat melangkah maju, menjura kepada Liu Bue sambil bertanya, sebelum saya menjawab, bolehkah saya bertanya apakah Li Hiap sahabat dari wanita bernama Te Kuat Lin itu? Liu Bue membelalakan matanya dan sinar matanya berapi-api. Sahabat? Apa kau gila? Kalau bertemu, aku akan membunuh iblis betina itu. Mendengar ini, serta-merta Song Kiat menjatuhkan diri berlutut diturut oleh 17 orang sutenya sehingga Liu Bue dan Ou Sian Kok menjadi terkejut dan terheran-heran. Apa artinya ini? Liu Bue membentak. Maafkan, kami berlutut saking girang dan terharunya hati kami mendengar ucapan Li Hiap tadi. Kami sudah merasa khawatir sekali kalau Jiwi mempunyai hubungan baik dengan Te Kuat Lin. Kiranya iblis betina itu adalah musuh Jiwi dan kami merasa mendapatkan bantuan untuk menghadapinya, karena iblis betina itu adalah musuh besar Butongpai. Ah, bukankah dia dahulu anak murid Butongpai? Bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa dia musuh besar Butongpai? Liu Bue yang dahulu sudah mendengar riwayat Te Kuat Lin bertanya sambil memandang penuh selidik. Benar, ucapan Li Hiap. Te Kuat Lin sebenarnya masih terhitung suci, kakak perempuan seperguruan, kami sendiri karena dia adalah seorang di antara Capsa Sin Hiap, 13 pendekar, murid-murid dari supek kami almarhum Kui Bok Sanjin. Akan tetapi setelah selama belasan tahun dia menghilang, beberapa bulan yang lalu pada suatu hari dia muncul bersama seorang putranya dan dia menggunakan kepandaiannya yang luar biasa menundukkan suhu kami. Ketua Butongpai yang sah, bahkan telah merampas tongkat pusaka lambang kekuasaan Ketua Butongpai. Iblis betina itu merampas Butongpai dan mengangkat diri sendiri menjadi Ketua Butongpai. Ah, benar-benar iblis dia. Liu Bue memaki. Dia bercita-cita untuk merampas kerajaan, lalu mengirim muridnya menyelundup ke istana akan tetapi ketahuan dan muridnya itu dihukum mati. Karena kegagalan ini, Te Kuat Lin menjadi buruan pemerintah dan diyakini telah melarikan diri dari Butongpai yang kini telah dikuasai pula oleh suhu kami. Karena perbuatan Te Kuat Lin itulah, hampir saja Butongpai dibasmi oleh pemerintah dan untuk membuktikan kesetiaan kami terhadap pemerintah, kini Butongpai membantu pemerintah menghadapi pemberontak Anlusan. Ou Sian Kok mengangguk-angguk. Kiranya itulah yang menyebabkan kalian bentrok dengan pasukan Anlusan hari ini. Di manakah adanya Te Kuat Lin sekarang? Liu Bue bertanya. Ingin dia bertemu dengan Te Kuat Lin, membalas kejahatan madunya itu dan merampas kembali pusaka Pulau Es seperti dipesan oleh suaminya dengan huruf ukiran di dinding istana Pulau Es itu. Apalagi dengan bantuan Ou Sian Kok, dia yakin akan dapat membalas dendam kepada madunya yang jahat itu. Kami rasa dia bersembunyi di rawa bangkai dan kalau saja kami sudah selesai dengan tugas kami di Telaga Utara, tentu dengan senang hati kami menemani Jiwi menyerbu ke sana. Rawa bangkai? Di manakah itu?
Tempat apakah itu? Liu Bue mendesak penuh semangat karena dia merasa girang bisa memperoleh keterangan di mana adanya musuh besarnya itu. Rawa Bangkai adalah sebuah tempat yang amat berbahaya dan tidak ada orang berani mengunjunginya karena banyak sudah binatang dan manusia tewas secara mengerikan ketika berada di dekat tempat itu. Konon kabarnya dahulu banyak terdapat bangkai binatang dan mayat manusia di rawa itu sehingga diberi nama Rawa Bangkai. Majikan tempat itu adalah seorang di antara datuk-datuk kaum sesat yang berjuluk Yamo Caili, seorang wanita yang amat lihai dan merupakan iblis betina yang ditakuti. Kiamo Caili telah menjadi sekutu Tekuat Lin dan agaknya sebagai orang buruan dia melarikan diri bersama puteranya ke tempat itu. Akan tetapi, amatlah berbahaya bagi orang-orang asing seperti Jiwi untuk mendatangi tempat berbahaya itu. Kalau Jiwi sudi bersabar sampai kami menyelesaikan tugas kami di Telaga Utara, tentu dengan senang hati kami akan membantu Jiwi, karena Tekuat Lin juga merupakan musuh besar kami. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.